Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan coba mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah IRP, yaitu peranan penting teknologi dalam menciptakan kesejahteraan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Udin Saprudin. Nanti ada teman saya Saiful Anwar. Berikutnya nanti ada Aldi Setiawan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu Muhammad Satria Yudika. Oke. Latar belakang teknologi. Teknologi adalah konsep yang sangat luas dan digunakan untuk merujuk beberapa cabang ilmu pengetahuan dan penelitian. Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekne, yang artinya kerajinan, dan logia yang berarti studi tentang sesuatu. Contoh-contoh teknologi banyak sekali ya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Di kelompok 2 ini kami akan memberikan beberapa contoh teknologi. Yang pertama yaitu di bidang pendidikan. Teknologi dalam bidang pembelajaran terus-menerus mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman. Berbicara teknologi informasi, bagi kita yang sering browsing menggunakan internet sehari-hari, makalah teknologi, informasi, komunikasi yang sering kita jumpai, kombinasi teknologi, video, data itu sangat erat kaitannya ya dengan teknologi dalam bidang pendidikan. Contoh yang pertama. Yang keduanya atau yang B, teknologi dalam bidang kesehatan. Teknologi dalam informasi di bidang kesehatan, salah satunya ialah sistem yang berbasis kartu cerdas atau smart card. Sistem ini dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit, karena dalam kartu tersebut dapat menyimpan riwayat penyakit pasien. Contoh lainnya ialah menggunakan robot untuk membantu proses pembedahan. Jadi itu salah satu contoh teknologi di bidang kesehatan ya. Yang ketiganya yaitu kami mengambil contoh di sektor perbankan. Dalam dunia perbankan, contoh penerapan teknologi informasi adalah telah diterapkan transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking ya, atau m-banking. Di HP kita juga bisa diakses dengan mudah m-banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking antara lain kita bisa ngecek saldo, transfer uang, mengecek mutasi, pemindah bukuan, atau malah pembayaran ya. Pembayaran bisa dengan mudah melalui m-banking atau internet banking. Contoh teknologi dalam bidang bisnis. Contoh berikutnya yaitu dalam bidang bisnis. Dalam dunia bisnis yang sangat erat kaitannya dengan transaksi jual beli, pemanfaatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik
dikenal dengan e-commerce. E-commerce adalah penyebaran atau pembelian atau penjualan barang atau jasa dengan sistem elektronik, internet atau televisi atau jaringan komputer lainnya. Contoh lain juga seperti banyaknya marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh teknologi di bidang bisnis. Mungkin dari saya sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Saiful Anwar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Saiful Anwar, NIM 1911511101. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada pengertian teknologi menurut beberapa ahli. Di sini saya mengambil pengertian teknologi dari Mekon. Yang pertama yaitu pada tahun 2001 dia mengumumkan pendapat bahwa teknologi informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Yang kedua ada dari William pada tahun 2005, yaitu teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyampaikan informasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi informasi itu adalah segala sesuatu yang membantu manusia dalam mengubah, menyimpan, maupun menyampaikan sebuah informasi. Selanjutnya ada tujuan dari teknologi informasi. Yang pertama adalah memecahkan masalah. Teknologi komputer telah melahirkan satelit komunikasi yang dapat digunakan untuk kepentingan sarana telekomunikasi dan berbagai keperluan lainnya, termasuk untuk keperluan siaran radio dan televisi. Di samping itu, telah muncul berbagai macam sistem penyaluran informasi dengan memanfaatkan saluran pesawat telepon dan teknologi komputer yang menghasilkan video teks. Tujuan dari teknologi informasi yang kedua adalah membuka kreativitas. Tujuan teknologi informasi dalam membuka kreativitas sangat diperlukan dengan beberapa alasan, antara lain: pertama, kreativitas memberikan peluang bagi individu untuk mengaktualisasikan dirinya. Kedua, kreativitas memungkinkan orang dapat menemukan berbagai alternatif dalam pemecahan masalah. Ketiga, kreativitas dapat memberikan kepuasan hidup. Dan keempat, kreativitas memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Dan tujuan dari teknologi informasi yang terakhir yaitu ada efektivitas dan efisiensi. Salah satu contohnya adalah proses belajar mengajar akan berjalan efektif dan efisien bila didukung dengan tersedianya media yang menunjang. Penyediaan media serta metodologi pendidikan yang dinamis, kondusif, serta dialogis sangat diperlukan bagi pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Selanjutnya ada tantangan dalam dunia teknologi informasi. Sebagaimana kita ketahui, kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi informasi di dunia menyebabkan kemampuan komputer maju pesat. Kemampuan komputer selalu meningkat setiap tahunnya, termasuk di Indonesia. Dalam hal penggunaan internet pun, Indonesia telah mencapai 45 pengguna berdasarkan data dari Kementerian Kominfo tahun lalu, sementara telepon seluler tumbuh sangat pesat dan ini pun mencapai 180 juta pelanggan atau 80% penduduk Indonesia. Berikut adalah hal-hal yang merupakan tantangan dalam dunia teknologi informasi di Indonesia. Yang pertama adalah adanya perubahan sosial yang mencapai peningkatan yang sangat cepat, berimplikasi pada pergeseran nilai masyarakat. Yang kedua, hingga saat ini belum ada pengakuan pemerintah atas profesi teknologi pendidikan.
Yang ketiga, belum adanya inovasi-inovasi baru terkait dengan macam teknologi pendidikan, baik dari segi teknologinya. Yang keempat, peningkatkan produktivitas, kreativitas, serta daya saing individu, organisasi, dan bangsa Indonesia dalam hal penyertaan teknologi terbaru. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Aldi Setiawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu keuntungan teknologi informasi. Yang pertama yaitu kecepatan. Komputer dapat mengerjakan suatu perhitungan dan yang kompleks dalam hitungan yang cepat, jauh lebih cepat dari yang dapat dikerjakan oleh manusia. Kemudian hasil dari pengelolaan lebih konsisten, tidak berubah-ubah karena format sudah standar walaupun dilakukan berulang kali. Kemudian ada ketepatan. Karena komputer tidak hanya cepat tetapi tepat dan akurat. Komputer tidak dapat mendeteksi yang sangat kecil dan dapat melakukan perhitungan yang sangat sulit. Kemudian yang keempat ada kehandalan, di mana komputer memperkecil kemungkinan kesalahan dibandingkan dengan manusia atau dilakukan dengan secara normal. Kemudian kendala teknologi informasi yaitu biaya yang tinggi, yang contohnya kendala dalam pemanfaatan pembelajaran di sekolah, yang dimana sarana dan prasarana pendukung yang sangat terbatas. Contohnya adalah komputer, laptop, infocus, karena membutuhkan biaya yang mahal untuk perlengkapan tersebut. Kemudian penguasaan teknologi yang lambat, contohnya upaya guru dalam menguasai keterampilan teknologi informasi dan komunikasi terkendala oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor usia guru, karena semakin tua usia guru maka akan semakin menurun pula daya ingat yang dimiliki, yang dimana keadaan tersebut menghambat bagi seorang guru untuk mempelajari pengetahuan baru. Kemudian dampak sosial yang ditimbulkan yaitu munculnya media sosial dan alat-alat komunikasi serba efektif dan efisien merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan lahirnya manusia-manusia individual dan egois. Contohnya cenderung untuk melakukan hal-hal yang lebih pragmatis, untuk berinteraksi sosial, melakukan kontak sosial secara langsung, asumsikan sebagai sesuatu yang ribet, tidak memberi keuntungan, membuang waktu, bahkan dikatakan ketinggalan zaman. Kemudian slide berikutnya yaitu infrastruktur teknologi informasi, diantaranya ada perangkat keras atau hardware. Contohnya adalah PC, netbook, komputer, server, dan smartphone. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak, yaitu software, yang dimana perangkat lunak ini biasanya berbasis data. Melalui perangkat ini bisa dikumpulkan, diolah data yang disajikan untuk mendukung aktivitas bisnis organisasi. Contohnya adalah Microsoft, SAP, Oracle, dan lain-lain. Kemudian jaringan dan komunikasi yaitu infrastruktur, yang biasanya disediakan oleh perusahaan jasa komunikasi yang menawarkan konektivitas suara dan data jaringan area yang luas, ya diantaranya internet, kan layanan Tinkerbell dan vendor lainnya. Kemudian basis data atau database yang mengelola dan mengatur data organisasi sehingga data tersebut dapat digunakan dan diakses dengan mudah. Mengetahui beberapa contoh dari pemanfaatan teknologi informasi tersebut, maka peranannya dapat kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, antara lain dalam hal pendidikan, kesehatan, perbankan, bisnis maupun perusahaan, dan dapat dikatakan saat ini kehidupan manusia sangat mengandalkan bantuan teknologi dalam kehidupan sosial ekonominya. Karena teknologi informasi yang perkembangannya begitu cepat secara tidak langsung mengharuskan manusia untuk menggunakannya dalam segala aktivitas. Dalam bidang pendidikan teknologi, pembelajaran terus mengalami perkembangan seiring berkembangnya zaman. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, makalah teknologi informasi dan komunikasi sering dijumpai kombinasi teknologi audio, data, video atau data, audio dan video, dan internet.
Internet merupakan alat komunikasi yang murah, di mana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh atau yang biasa kita sebut sebagai e-learning menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Adapun saran yang bisa diberikan yaitu dari sebuah kemajuan teknologi informasi adalah percepatan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Perkembangan teknologi informasi sudah sedemikian pesat sehingga sulit bagi kita untuk mengontrolnya. Hampir setiap detik dari produk teknologi informasi diciptakan di semua bagian dunia. Kita harus menghargai ini karena perkembangan teknologi informasi pasti akan membantu kehidupan manusia. Saat ini, semua lapisan masyarakat sangat mengandalkan yang namanya teknologi informasi sebagai kegiatan pembelajaran dalam hal pengenalan sebuah kemajuan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan mengenai peranan penting teknologi dalam menciptakan kesejahteraan. Semoga materi ini berkenan dan bermanfaat untuk si pendengar dan si pembuat. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.